A. Makna persatuan dalam kebangsaan. Persatuan berarti perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Sedangkan kesatuan merupakan hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh. Maka kesatuan erat hubungannya dengan keutuhan. Kesatuan berbangsa Indonesia berarti keadaan yang merupakan satu keutuhan sebagai bangsa Indonesia. Sedangkan satuan bertanah air merupakan satu keutuhan di dalam wilayah yang dihuni secara turun-temurun oleh bangsa Indonesia. Alat yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia yaitu Dasar Negara Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta lambang-lambang identitas nasional seperti bendera merah putih, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dalam mewujudkan persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia, tidak perlu menganggap sikap tidak memandang rendah suku atau budaya yang lain, tidak menganggap suku dan budayanya paling tinggi dan paling baik, menerima keberadaan suku, bangsa, dan budaya sebagai kekayaan bangsa yang tak ternilai harganya, serta lebih mengutamakan negara daripada kepentingan daerah atau suku masing-masing. B. Prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Untuk mewujudkan persatuan dalam keberagaman, masyarakat Indonesia perlu berpegang kepada prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan. Prinsip-prinsip itu diantaranya sebagai berikut. 1. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip ini mengharuskan kita mengakui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keanekaragaman suku, bahasa, agama, dan adat kebiasaan. Hal ini mewujudkan kita untuk bersatu sesuai dengan makna dari Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri, yaitu walaupun berbeda-beda tetapi merupakan satu kesatuan. Kedua, prinsip nasionalisme Indonesia. Nasionalisme merupakan paham yang mencintai tanah air, adanya kesiapsiagaan dari warga negara untuk membela tanah airnya. Kita mencintai bangsa kita, namun bukan berarti mengagung-agungkan bangsa kita sendiri. Nasionalisme Indonesia tidak berarti bahwa kita merasa lebih unggul daripada bangsa lain. Kita tidak ingin memaksakan kehendak kepada bangsa lain, sebab pandangan semacam ini hanya mencelakakan kita. Selain tidak realistis, sikap seperti itu juga bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Manusia Indonesia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang memiliki kebebasan dan bertanggung jawab tertentu terhadap dirinya, sesamanya, dan dalam hubungannya dengan Tuhan yang Maha Esa. Setiap warga negara memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu, tetapi bukan kebebasan yang kebablasan, namun kebebasan yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan yang Maha Esa, kepada sesama manusia, serta kepada bangsa dan negara. 4. Prinsip wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungan yang merupakan satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Manusia Indonesia merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita pembangunan nasional. 5. Prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Dengan semangat persatuan Indonesia, kita harus dapat mengisi kemerdekaan serta melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur sebagai cita-cita bangsa di era reformasi ini. Kebinekaan yang terjadi di Indonesia merupakan sebuah potensi sekaligus tantangan. Dikatakan sebagai sebuah potensi karena hal tersebut akan membuat bangsa kita menjadi bangsa yang besar dan memiliki kekayaan yang melimpah, baik kekayaan alam maupun kekayaan budaya yang dapat menarik minat wisatawan asing untuk mengunjungi Indonesia. Kebinekaan bangsa Indonesia juga merupakan sebuah tantangan, bahkan ancaman,
karena dengan adanya kebinekaan dapat mudah membuat penduduk Indonesia berbeda pendapat dan lepas kendali. Mudah tumbuhnya perasaan kedaerahan yang amat sempit yang sewaktu-waktu dapat menjadi ledakan yang akan mengancam integrasi nasional atau persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, segenap warga negara mesti mewaspadai segala bentuk ancaman yang dapat memecah belah bangsa Indonesia dengan senantiasa mendukung segala upaya atau strategi pemerintah dalam mengatasi berbagai ancaman tersebut. C. Permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. 1. Bentuk keberagaman masyarakat Indonesia. Kekayaan bangsa Indonesia akan keberagaman merupakan satu hal yang harus dijadikan sebagai dorongan bagi bangsa Indonesia untuk mengenal dan memahami setiap keberagaman yang ada di masyarakat Indonesia, agar keberagaman yang dimiliki menjadi sebuah kekuatan, sehingga bangsa Indonesia dapat lebih maju dan lebih bermartabat. Keberagaman masyarakat Indonesia meliputi suku bangsa, agama, budaya, adat istiadat, bahasa daerah, pandangan politik, dan golongan. A. Suku bangsa. Suku-suku bangsa yang tersebar di Indonesia merupakan warisan sejarah bangsa. Persebaran suku bangsa dipengaruhi oleh faktor geografis, perdagangan laut, dan kedatangan para penjajah di Indonesia. Persebaran yang luas menjadikan suku bangsa di Indonesia memiliki ciri dan karakter tersendiri yang berbeda antara suku bangsa satu dengan yang lainnya. B. Adat istiadat. Adat merupakan peraturan tentang perbuatan manusia yang lazim dilakukan sejak zaman nenek moyang dan diikuti oleh keturunannya. Adat yang telah melembaga disebut adat istiadat. Bangsa Indonesia memiliki kekayaan adat istiadat yang beraneka ragam dari berbagai daerah di seluruh Nusantara. Bahkan, seorang ahli hukum adat Indonesia, yaitu M.R. van Vollenhoven, mengungkapkan tentang sistem lingkaran hukum adat Rechtskringen, yang mengklasifikasikan dari sekian ratus adat di Indonesia menjadi 19 lingkaran hukum adat atau suku bangsa. Setiap suku bangsa memiliki adat istiadat dan ciri khasnya masing-masing yang berbeda antara satu bangsa dan satu dengan satu bangsa yang lainnya. Hal ini nampak dari keanekaragaman budaya daerah seperti dari rumah adat, pakaian adat, senjata tradisional, alat musik tradisional, lagu-lagu daerah, tarian daerah, makanan khas tradisional, kerajinan khas daerah, upacara adat, sistem kekerabatan. Ada beberapa daerah di wilayah Indonesia yang memiliki sistem kekerabatan yang masih kuat dianut oleh masyarakat. Sistem kekerabatan itu diantaranya sebagai berikut. 1. Parental. Sistem kekerabatan parental menarik garis keturunan dari kedua belah pihak, ayah dan ibu. Kedudukan laki-laki dan perempuan sama. Kedua, patrilineal. Sistem kekerabatan patrilineal menarik garis keturunan dari pihak bapak. Kedudukan laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Ketiga, matrilineal. Sistem kekerabatan matrilineal menarik garis keturunan dari pihak ibu. Kedudukan perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. C. Agama. Agama merupakan satu hal yang tidak terpisah dari kehidupan masyarakat Indonesia. Keanekaragaman suku bangsa, letak geografis, dan latar belakang sejarah merupakan faktor penyebab terjadinya keberagaman tersebut. Pemerintah menetapkan agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu sebagai agama resmi penduduk di Indonesia. 2. Pengaruh keberagaman masyarakat Indonesia. Dalam kehidupan masyarakat kita, keberagaman ini belum sepenuhnya sebuah kekuatan, tapi menjadi pemicu terjadinya perselisihan dalam masyarakat. Dampak
positif yang ditimbulkan dari keberagaman masyarakat Indonesia diantaranya A. Terciptanya integritas nasional. B. Jadi sarana memajukan pergaulan antar suku, agama, budaya, dan golongan. C. Dapat memperkaya khazanah budaya bangsa. Di samping itu, dampak negatif yang ditimbulkan dari keberagaman masyarakat Indonesia diantaranya A. Terjadinya konflik dalam masyarakat. B. Munculnya sikap primordialisme, yaitu pandangan yang berpegang teguh kepada hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik mengenai tradisi, adat istiadat, kepercayaan, maupun segala sesuatu yang ada di lingkungan pertamanya. C. Munculnya sikap etnosentrisme, yaitu suatu pandangan yang menganggap bahwa suku bangsanya sendiri lebih unggul dibandingkan dengan suku bangsa yang lainnya. D. Fanatisme yang berlebihan, yaitu paham yang berpegang teguh secara berlebihan terhadap keyakinan sendiri, sehingga menganggap salah terhadap keyakinan yang lainnya. 3. Permasalahan yang mungkin muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang beraneka ragam karena terdiri atas berbagai suku bangsa, agama, adat istiadat, bahasa daerah, serta agama yang berbeda-beda. Namun, di balik semua itu, keberagaman masyarakat memiliki potensi timbulnya berbagai masalah dalam masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberagaman masyarakat Indonesia setidaknya dapat menimbulkan sejumlah permasalahan di dalam masyarakat Indonesia itu sendiri. Di antaranya adalah konflik. A. Bentuk konflik pada masyarakat Indonesia. Konflik dalam masyarakat dapat dikelompokkan berdasarkan tingkatnya, yaitu konflik ideologi dan konflik politik. Konflik ideologi terjadi karena perbedaan ideologi dalam masyarakat. Contoh, konflik ideologi adalah peristiwa G30S atau PKI yang merupakan penolakan bangsa Indonesia terhadap ideologi komunis. Adapun konflik politik merupakan pertentangan yang disebabkan perbedaan kepentingan dalam memperoleh kekuasaan atau merumuskan kebijakan pemerintah. Contohnya konflik antara lain, bentrokan akibat proses pemilihan umum, bentrokan menolak kebijakan pemerintahan, atau menuntut sesuatu. Berdasarkan jenisnya terhadap konflik antar suku, konflik antar agama, konflik antar ras, dan konflik antar golongan, berikut uraian berdasarkan jenisnya. 1. Konflik antar suku yaitu bertentangan antar suku yang satu dengan suku yang lain. Perbedaan suku seringkali menyebabkan perbedaan adat istiadat, budaya, sistem kekerabatan, dan norma sosial dalam masyarakat. 2. Konflik antar agama dan pertentangan antara kelompok yang memiliki keyakinan agama berbeda. Konflik ini dapat terjadi antara agama yang satu dengan agama yang lain dan atau antara kelompok dalam agama tertentu. 3. Konflik antar ras, yaitu pertentangan antara ras yang satu dengan ras yang lain. Pertentangan ini dapat disebabkan sikap rasialis, itu memperlakukan orang berbeda-beda berdasarkan ras. 4. Konflik antar golongan, yaitu pertentangan antara kelompok atau golongan dalam masyarakat. Golongan kelompok dalam masyarakat dapat dibedakan atau atas berdasar pekerjaan, partai politik, asal daerah, dan sebagainya. B. Penyebab konflik dalam masyarakat. Konflik dalam masyarakat bukan merupakan proses yang terjadi secara tiba-tiba. Peristiwa ini terjadi melalui proses yang ditandai oleh beberapa gejala dalam masyarakat. Gejala yang menunjukkan adanya konflik sosial dalam masyarakat antara lain sebagai berikut. 1. Tidak adanya persamaan pandangan antar kelompok, seperti perbedaan tujuan, cara melakukan sesuatu, dan sebagainya. 2. Norma-norma sosial tidak berfungsi dengan baik sebagai alat mencapai tujuan. 3. Adanya pertentangan norma-norma dalam masyarakat sehingga menimbulkan kebingungan bagi masyarakat. 4.
sanksi terhadap pelanggaran atas norma tidak tegas atau lemah. 5. Tindakan anggota masyarakat sudah tidak lagi sesuai dengan norma yang berlaku. 6. Terjadi proses disosiatif, yaitu proses yang mengarah pada persaingan tidak sehat, tindakan kontroversial, dan pertentangan atau konflik. Adapun beberapa gejala dalam masyarakat yang memiliki potensi menjadi penyebab konflik sosial antara lain sebagai berikut. 1. Gejala menguatnya etnosentrisme kelompok. Etnosentrisme berasal dari kata etnis yang berarti suku, sedangkan sentrisme berarti titik pusat. Dengan demikian, etnosentrisme memiliki arti perasaan suatu kelompok di mana kelompok yang merasa dirinya paling baik, paling benar, paling hebat, sehingga mengukur kelompok lain dengan nilai dan norma kelompoknya sendiri. Sikap etnosentrisme tidak hanya terdapat dalam kelompok suku, namun juga terdapat dalam kelompok lain seperti kelompok belajar, partai politik, pendukung tim sepak bola, dan sebagainya. 2. Stereotip terhadap suatu kelompok, yaitu menganggap yang dimiliki terhadap suatu kelompok yang bersifat tidak baik. Misalnya, anggapan bahwa suatu kelompok identik dengan kekerasan, sifat suatu suku yang kasar, dan sebagainya. Ini dapat terjadi terhadap kelompok agama, suku, ras maupun golongan, seperti geng sepeda motor, kelompok remaja tertentu, organisasi kemasyarakatan, dan sebagainya. 3. Hubungan antara penganut agama yang kurang harmonis. Sikap fanatik yang berlebihan terhadap keyakinan masing-masing dapat menimbulkan sikap tidak toleran terhadap agama lain. Berpegang teguh pada ajaran agama masing-masing adalah keharusan, namun kita tidak boleh memaksakan suatu keyakinan kepada orang lain. 4. Hubungan antara penduduk asli dan penduduk pendatang yang kurang harmonis dapat menimbulkan berbagai masalah dalam masyarakat yang beragam. Ketidakharmonisan dapat terjadi dengan diawali rasa ketidakadilan dalam bidang ekonomi, politik, ketersinggungan, keterbatasan komunikasi, dan sebagainya. C. Akibat yang ditimbulkan oleh terjadinya konflik. Konflik yang terjadi dalam masyarakat merupakan gejala sosial, apalagi masyarakat yang beragam. Ada yang berpendapat bahwa konflik senantiasa akan ada dalam masyarakat, hanya berbeda ruang dan waktu. Sulit menemukan masyarakat tanpa konflik sepanjang masa. Konflik dalam masyarakat memiliki akibat positif dan negatif, baik secara perorangan maupun kelompok. Salah satu akibat positif konflik adalah bertambah kuatnya rasa solidaritas kelompok. Hubungan antar anggota kelompok atau masyarakat semakin kuat. Namun, konflik juga memiliki akibat yang negatif, misalnya sebagai berikut. 1. Perpecahan dalam masyarakat. Perpecahan merupakan akibat nyata dari konflik yang terjadi dalam masyarakat. Kerukunan masyarakat akan terganggu akibat konflik yang terjadi. Anggota yang sebelumnya saling bertetangga berubah menjadi tidak saling bertegur sapa, saling membenci, saling berprasangka, dan sebagainya. Kedua, kerugian harta benda dan korban manusia. Kehancuran harta benda sering terjadi akibat konflik dalam masyarakat. Kehancuran fasilitas umum, rumah pribadi, serta taman yang rusak merupakan contoh nyata akibat dari konflik. Konflik juga dapat mengakibatkan korban jiwa dalam masyarakat. Ketiga, kehancuran nilai-nilai dan norma sosial yang ada. Nilai-nilai dan norma sosial dapat hancur akibat konflik dalam masyarakat, seperti nilai kasih sayang, kekeluargaan, saling menolong, dan persaudaraan. Nilai-nilai ini dapat digantikan oleh rasa dendam, curiga, tidak percaya kelompok lain, dan sebagainya. Aturan-aturan sosial juga dapat berubah, seperti larangan bertemu kelompok lain, larangan melakukan kerjasama dengan kelompok lain, dan sebagainya. Keempat,
Perubahan kepribadian. Kepribadian seseorang dapat berubah akibat konflik. Misalnya, anak-anak korban konflik akan menjadi pemurung, takut terlihat orang lain, atau dendam. Orang yang terlibat konflik dapat menjadi beringas, pemarah, dan agresif. Uraian di atas mempertegas bahwa konflik yang terjadi dalam masyarakat lebih membawa akibat negatif daripada akibat positif. Oleh karena itu, kita harus mencegah terjadinya konflik dalam masyarakat. Kehidupan masyarakat yang damai tanpa konflik merupakan dambaan setiap orang. D. Upaya pencegahan konflik yang bersifat SARA. Indonesia setiap saat dapat terjadi konflik bernuansa SARA, suku, agama, dan antar golongan. Setiap masalah yang berpotensi menimbulkan konflik dalam masyarakat yang beragam harus diselesaikan sehingga tidak membawa akibat yang merugikan masyarakat. Upaya mengatasi masalah ini dapat dilakukan secara preventif dan represif. Cara preventif artinya upaya dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah atau sebelum masalah terjadi. Tersebut dapat dilakukan dengan mengembangkan sikap toleransi, kerjasama, latihan bersama, dan sebagainya. Adapun cara represif adalah upaya mengatasi masalah pada saat atau setelah terjadi masalah, seperti penangkapan, pembubaran paksa, dan sebagainya. Sikap menghargai dan menghormati keanekaragaman suku bangsa dan budaya dapat kalian terapkan melalui berbagai cara, misalnya tidak menonjolkan suku bangsa sendiri, tidak menjelek-jelekan suku bangsa lain, mau bergaul dengan teman yang berbeda suku, memberikan pujian terhadap keindahan budaya suku bangsa lain, menyaksikan pertunjukan kesenian daerah lain, dan sebagainya. Bersikap seperti itu, kalian telah menghargai, menghormati, dan menerima keanekaragaman budaya sehingga pada akhirnya kerukunan antar suku bangsa akan tetap terjaga.